azimat yang paling afdal adalah wudu. Tidak perlu memakai apa itu jima-jima ya. Karena ada orang pakai jima-jima itu. Biasanya gantung di lehernya tak sampai seperti itu. Kenapa? Karena itu mendekatkan kepada ya musyrik. Kalau orang syirik saja bisa musyrik. Al-Ghazali mengatakan banyak ilmu agama, artinya kita banyak memahami agama, sedikit ibadah lebih baik. Lebih baik sedikit ibadah. Tapi banyak ilmu agama daripada banyak ibadah, sedikit ilmu agama. Kenapa? Karena orang banyak ilmu agamanya beribadah, dia paham semua apa yang dia lakukan. Maka ibadahnya berlipat 700 kali pahalanya dibanding dengan orang-orang bodoh. Masih sambungan kajian kita pada malam Ahad yang lalu tentang rahasia wudu. Jadi wudu ini ya bukan hanya ketika kita mau salat, tapi pada saat kita mau mengaji dianjurkan berwudu. Kita mau berjalan, mau keluar dari rumah, ya mau pergi jauh-jauh, sunahkan berwudu. Minimal berwudu. Tapi paling bagus kalau kita lakukan salat sunat 2 rakaat. Ada namanya salatus safar, salat keselamatan dalam perjalanan. Contoh ketika orang mau naik haji, itu bagusnya kalau sebelum berangkat tinggalkan rumahnya salat sunat 2 rakaat. Lapak niatnya usalli sunatas safar rakaatain lillahi ta'ala. Ya, Allahu Akbar, niatnya saya berniat salat sunat perjalanan 2 rakaat karena Allah. Tujuannya adalah untuk keselamatan dalam perjalanan. Karena barang siapa melakukan salat sunat 2 rakaat sebelum dia berangkat, maka Allah akan memberikan perlindungan dalam perjalanan. Allah memberikan keselamatan, selamat barangkali sampai tiba kembali, insyaallah. Nah, ini hadirin yang saya. Tapi sekurang-kurangnya kalau tidak sempat kita uduk saja. Kita uduk baru kita berangkat. Ya, karena azimat yang paling afdal adalah wudu. Wudu juga diadakan pada saat orang mau nikah ya. Jadi anak-anak kita mau nikah ya sudah berwudu supaya diberkahi ya pernikahannya. Ya menjadi masalah kalau sudah berwudu baru disentuh oleh bencong. Ini majlis masalah. Kalau bencong itu laki-laki betul. Ya perempuan dia. Itu kan batal wudunya. Batal wudunya itu. Jangan kita lakukan seperti itu. Banyak pendok boting maupun raya. Ya. Maaf. Ya. Apalagi wudu untuk salat. Ini. Dan wudu ini bisa diulang. Namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Misalnya kita tidak batal wudu, tetapi mau wudu kembali itu bisa. Iya, bisa. Ya, namanya memperbarui wudu itu bagus, dianjurkan. Nah, setelah kita berwudu, maka kita membaca doa. Ini doanya sudah pernah saya tuliskan beberapa tahun yang lalu. Ya, bisa kita buka kembali doa-doa yang pernah saya bagi-bagikan itu. Ya sudah, lengkap di situ ada 11 doanya Rasulullah dalam berwudu. Saya sudah tuliskan semua berdasarkan ya Imam Al-Ghazali. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, Nabi berdoa mulai dari berada di depan tempat wudu, beliau sudah berdoa. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Itu pertama. Doanya kalau mau berwudu. Sesudah berwudu kita berdoa kembali dan dianjurkan menghadap kiblat. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Tapi ini kita sudah hafal semua insyaallah. Hanya saya mengingatkan. Kemudian kita laksanakan salat sunat wudu 2 rakaat. Ya 2 rakaat sunat wudu sebelum kering ya air wudu di muka kita, di tangan kita, makanya dilarang dilap itu, jangan dilap. Kecuali orang sakit bisa. Tidak apa-apa, kan itu darurat ya. Orang sakit biasa kurang enak perasaannya kalau selalu basah badannya. Soal baru dialap itu tidak apa-apa kalau orang sakit. Kalau kita tidak sakit, tak usah kita lap. Itu nanti menambah cahaya nanti di akhirat. Kita wudu 2 rakaat, sunat wudu 2 rakaat, usalli sunatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala.
Saya berniat sunat uduk 2 rakaat karena Allah. Ya, ini diucapkan dalam muqarranah bersamaan dengan takbiratul ihram menurut pandangan ulama Syafi'i. Suatu hari Nabi mendengarkan bunyi sandalnya Bilal dalam surga. Dan Nabi bertanya, Bilal, amal apa kau lakukan? Saya sudah beberapa hari mendengarkan bunyi sandalmu di surga. Seolah-olah kamu sudah masuk surga. Bilal juga ini heran, tidak ada juga istimewa dia lakukan. Apa ya? Kan pasti ada kau lakukan itu. Kenapa hanya kamu yang mendengarkan bunyi sandalmu di surga? Kan setiap orang itu lain. Ketahuan itu kalau berjalan, itu tahu kalau ini siapa berjalan ini. Ya. Jadi walhasil dia mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Hanya saya kalau sudah berduduk saya salat sunat 2 rakaat. Nabi mengatakan, nah itu membuat kamu itu ya istimewa, mendapat keistimewaan dari Allah. Kamu terdengar bunyi terompahmu dalam surga, bunyi sandalmu, sepatumu dalam surga. Jadi kalau kita misalnya 5 kali berwudu, ya 5 kali salat sunat wudu. Bagusnya. Ya. Jadi wuduknya itu di rumah bagus ya. Afdalnya ya. Yang penting bersih tempatnya. Hanya kadang di rumah biasa kotor. Karena banyak anak-anak masuk WC. Itu menjadi masalah juga. Tapi kalau bersih di rumah lebih bagus. Kenapa? Orang berjalan ke masjid dengan ada wudu itu 1 langkah 10 pahala. Menurut salah satu hadis Nabi. Kalau tidak ada wudu 1 langkah 5 pahala. 5 pahalanya kalau tidak ada wudu. Tapi ada wudu 1 langkah 10 pahala. Ya bagus kalau wudu memang di rumah baru ke masjid. Dengan syarat itu udah tadi ya tanpa wudu di rumah bersih. Tapi kalau kotor baru di masjid. Baru wudu karena masjid itu kan bersih. Kami memang ada petugasnya selalu membersihkan setiap hari. Dan petugas yang begini ini itu paling cepat masuk surga nanti. Kenapa dia membersihkan? Sepanjang dia ikhlas. Ikhlas. Artinya dia rajin karena Allah. Ya. Ya dia rajin. Meskipun dia diberikan insentif istilahnya orang gaji, tidak apa-apa. Supaya dia tambah rajin. Betul. Jadi pengertian ikhlas itu bukan tidak dikasih apa-apa, enggak. Justru dikasih gaji mereka itu tambah rajin dia. Betul, Pak? Ya, kalau tidak dikasih gaji kan mereka mau makan. Mereka punya anak, mau sekolah. Ya. Jadi bagaimanapun ikhlasnya orang kalau tidak dikasih tunjangan, dia pasti pergi juga menjual. Apalagi di daerah pasar begini, pergi menjual. Nah, kalau terlambat jangan disalahkan karena memang dia juga mau makan. Nah, jadi supaya tidak terlambat, ya kasih tunjangan. Bukan gaji menurut Profesor Dr. Ali Apik. Ya, ada guru tak Profesor Dr. Ki Haji Ali Apik Jakarta, ulama DDI. Itu ulama DDI. Beliau mengatakan itu bukan gaji tapi ujrah, pahala. Ya, pahala dunia. Ya, jadi pahala dunia itu ujrah untuk dunia, pahala dunia namanya. Tapi di akhirat itu juga dapat pahala insyaallah. Sepanjang dia ikhlas. Ikhlas artinya rajin. Ya, rajin. Contoh, Imam Makkah digaji, Pak. Iya. Berapa imam di Makkah digaji semua? Bisakah kita mengatakan Imam Makkah tidak ikhlas karena digaji? Tidak mungkin. Kan mereka mau makan. Ya tonar zaman-zamannya itu kan kerjaannya kasihan itu. Jadi kita harus mengerti, harus berikan. Ya, berikan tunjangan. Jadi diberikannya ujrah untuk dunia, pahala dunia itu tidak ada masalah. Karena memang harus seperti itu. Islam itu kan ya menghendaki seperti itu, semua sejahtera. Jangan ada orang yang merasa dirugikan. Ini hadirin semua orang-orang yang berbakti diberikan. Yang penting bukan itu tujuan. Bukan itu tujuan. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Jadi setelah salat sunat wudu 2 rakaat, ya kita baru kalau sudah azan di masjid bisa kita salat sunat qabliyah di rumah. Kalau rumahnya dekat. Kalau jauh jangan qabliyah
Pas selesai belia, dikamatong di masjid. Selalu terlambat. Jangan Ki. Kalau terlambat itu udah berjamaah tidak bagus. Itu Rabi'atul Adawiyah, syekhah, seorang ulama sufi itu, Rabi'atul Adawi namanya. Selama 25 tahun dalam sejarah beliau, itu tidak pernah salat di rumah. 25 tahun lamanya. Perempuan ini selalu coba di masjid, hanya satu kali terlambat. Dalam sejarahnya pernah saya baca, karena tetangganya minta pinjam pisau. Nah, itu pisau lama dicari itu baru dapat. Sampai kamat di masjid. Ya, dia kamat di masjid baru berangkat ke sana. Sampai di sana sudah masbuk. Apa yang terjadi? 7 hari 7 malam menangis. Dia tangisi keterlambatannya itu. 7 hari sama bengkak matanya menangis. Dan bersumpah tidak akan berbuat seperti itu lagi. Coba. Udah masuk perempuan lagi. Dari salah kalau ada orang mengatakan perempuan tak usah ke masjid, di rumah saja. Itu tidak benar. Karena masjid itu surganya Allah di dunia. Siapa masuk surga di akhirat, masuk di masjid dulu. Masuk dulu di surga Allah di dunia, baru masuk di akhirat nanti surga Allah sana. Kalau ada orang tidak pernah masuk surga Allah di dunia, jangan harap dia akan masuk surga di akhirat, tidak bisa. Kenapa? Logika. Di dunia saja tidak pernah masuk surga, apalagi di akhirat. Coba lihat di Makkah, semua orang ke masjid, laki-laki perempuan. Di Madinah begitu juga. Malah Jumat, perempuan di Makkah, di Madinah, Jumat semua. Menurut ulama Mesir, fatwanya ulama Mesir, ya, mengatakan bahwa wanita yang ikut salat Jumat tidak perlu salat duhur. Untuk apa salat duhur? Nah, salat Jumat itu rajanya salat. Satu Jumat lebih mulia daripada 70 kali salat duhur. Ya. Aja tertutup itu pahalanya duhur. Kalau kita salat Jumat. Makanya wanita yang ikut salat Jumat niatnya sama dengan laki-laki. Salih fardal Jum'ati. Rakaat ini mustaqbil kiblati ada makmumang sama dengan laki-laki salihnya. Saya berniat salat fardu Jumat 2 rakaat mengikut karena Allah. Itu niatnya Bapak dan saudara sekalian. Ya, jadi perlu kita kasih tahu istri kita begitu. Jangan mengikuti pendapatnya orang-orang yang kurang memahami agama. Katanya Nabi, ada hadisnya menyuruh perempuan di rumah saja. Memang pernah terjadi waktu di Makkah. 10 tahun lamanya itu di Makkah. Nabi mengajarkan Islam, akidah terus. Setelah itu baru diundang ke langit menerima salat 5 waktu. Ya, pada saat itu keras-kerasnya umat Islam dimusuhi oleh orang-orang musyrik waktu itu. Ya, sampai orang-orang masuk di masjid sembahyang disakiti, dipukuli, diintimidasi, dikejar-kejar. Marah Abu Jahil. Kenal Abu Jahil? Ya. Itu pamannya Nabi sendiri, Abu Jahil, Abu Lahab, Abu Hakam, Abu Sufyan. Dan masih banyak abu-abu lainnya yang suka memukul. Dan Nabi mengatakan, kau perempuan di rumah saja sembahyang. Kalau perlu masuk dalam kamarmu supaya tidak ada dia Abu Jahil. Karena disakiti kita saya laki-laki dipukul, apalagi kamu perempuan. Nah sekarang pertanyaan, masih ada Abu Jahil sekarang? Memukul orang sembahyang tidak ada lagi, sudah aman, tidak ada fitnah lagi. Apa salahnya perempuan ke masjid? Apalagi kalau perempuan tidak banyak kerjanya, sudah ada pembantu di rumah memasak apa ke masjid maki. Itu jauh, apapun alasannya jauh lebih baik daripada di rumah. Kalau di rumah itu tidak bisa khusus salat, tidak dengar ke dakwah, tidak ada pelajaran pendidikan agama, tidak ada. Kalau di masjid ada pendidikan agama, luar biasa. Makanya Masjid Salim itu pintar-pintar semua salat, bagus semua salatnya karena selalu dengar dakwah. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian. Ya. Rasulullah bersabda, la tamna'u nisa'akumul masjidah. Jangan melarang perempuanmu ke masjid. Jangan melarang istri-istrimu ke masjid. Memang ada hadisnya. Karena memang Nabi pernah melarang waktu di Makkah. Setelah ke Madinah, jangan melarang. Sudah aman. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, jadi bagusnya uduk di rumah kalau bersih. Tempat uduknya bersih, menjamin kebersihannya bagus. Tapi kalau kotor kita sama kita. Bagus di masjid kita beruduk. Nah, itu kondisinya kita lihat.
Tidak selamanya afdal di rumah. Kadang di masjid juga afdal. Kalau kondisinya kita lihat di rumah kotor tempat wudhu karena banyak anak-anak, ya kencingnya ya di mana-mana terhambur-hambur, itu bahaya. Karena ini masalah najis. Najis itu merugikan. Filosofi ulama mengatakan ya matutu ya maupa. Siapa yang berhati-hati pada najis maka beruntunglah dia. Kenapa beruntung? Diterima salatnya dan langsung masuk surga. Ya. Yang mencapai, yang mencelaka. Siapa yang tidak berhati-hati pada najis, maka celakalah dia. Tidak terima salatnya dan langsung masuk neraka. Pasti. Karena tidak ada yang membuat dia masuk surga. Tidak ada kunci surganya. Walaupun dia juga salat. Tapi salatnya tidak ada yang sampai. Tidak tercatat. Error ki. Akibat tidak ada ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Ulama sufi itu sangat hati-hati sekali. Itu ulama sufi. Dibayangkan ulama sufi itu biarkan tuh ceboki sebentar itu. Ceboki. Tidak harus daerah orang, tidak harus buang air besar. Baru cebok. Kalau tengah malam dia bangun salat tahajud, dia istinja dulu. Ya, pakai sabun. Ya, itu ulama sufi, Bapak. Meskipun tidak ada dalilnya harus orang menyuruh cebok kalau kentut, tapi ihtiyat akan ditutup. Siapa tahu keras-keras kentunya ikut ki sebagian kotorannya keluar. Ada namanya tajidi. Mau apa tajidi baru kita tidak cebok, bersembahyang, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadir yang saya muliakan itu. Itu kehati-hatian. Setelah itu Bapak dan Saudara sekalian, ya kita sunah wudu. Sunah wudu itu membuat orang tidak selalu marah. Ya, kenapa? Karena setan itu kan dari api. Dari api itu setan. Nah, makanya Nabi mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Apabila salah seorang daripada kamu marah, suruh berwudu. Ya, suruh berwudu. Kalau sudah berwudu masih marah, sudah lagi salah sunat. Masih marah, sudah wudu, suruh salah sunat lagi 2 rakaat. Insyaallah hilang marahnya itu. Kalau masih marah, sudah sunat wudu masih marah, bawa ke rumah sakit dadi. Ternyata sadar ya itu ternyata normal. Masa sudah wudu masih marah, sudah berdoa lagi masih marah. Bawa rumah sakit dadi saja. Profesor Dr. Muhammad Yunus Ema, ulama Mesir dalam buku fikihnya, beliau mengatakan furudul wudu'i sittaton. Adapun fardunya wudu itu 6. 6 fardunya wudu. 6. Ini wajib. Jadi kita harus memahami ada 6 wajibnya wudu, fardunya wudu. Selain daripada itu hanya sunat ya. Awalan pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Imam Syafi'i mengatakan an-niyatu mahallu fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Jadi ketika kita membaca nawaitul wudu'a, kan itu disunatkan membaca itu pada waktu mencuci muka. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asgari. Itu sunatkan, itu bukan niat, tapi lafaz. Lafaz niat namanya itu. Sebab kalau niat hakiki tidak diucapkan oleh mulut, sama dengan usalli fardal isya'i, itu bukan niat tapi lafaz. Yang kebanyakan kita hanya melafazkan niat, tidak berniat di hati, itu tidak sah salat. Karena lafaz itu hanya sunat. Dianggap sunat itu usalli. Ya wajib adalah niat di hati. Sama wudu. Orang membaca nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asgari fadalatal itu disunatkan. Tidak wajib itu. Tapi kalau dibaca bagus. Karena ada syariat. Ada syariat dan ada hakikat. Pertemuan antara syariat dan hakikat itu namanya ma'rifat. Itu namanya ma'rifat. Jadi kita harus wudu ma'rifat. Ma'rifat. Kita baca niatnya dan dalam hati mengatakan saya berniat wudu, mengangkat hadas kecil wajib karena Allah dalam hati. Indah ghusl wajib pada waktu dicuci muka. Bukan waktu cuci tangan. Salah pasang itu. Itulah bedanya orang pernah belajar pada ulama dengan orang tidak pernah belajar pada ulama, hanya baca pada buku saja. Nah, bedanya kalau orang baca pada buku boleh jadi ketika cuci tangan itu berniat di situ. Ini bisa juga tapi tidak afdal. Menurut ulama harus ketika mencuci muka. Karena fardunya wudu berada pada
muka pertama. Cuci tangan kan sunat. Sunat ini bukan wajib. Berkumur sunat. Andai kata ada orang berwudu langsung cuci muka, boleh. Tapi dianjurkan kita dulu cuci tangan, berkumur-kumur, ya kan? Ada istinsyak, itu sunat-sunat wudu semua. Nah, ini hadirnya. Jadi itu niat yang perlu. Ya, jadi berniat di dalam hati, saya berniat berwudu, saya berniat wudu mengangkat hadas kecil. Wajib karena Allah. Itu diniatkan di hati. Cukup satu kali berniat, 3 kali mencuci muka, diputar tangan di muka. Mimma nabiti sya'ri ila tahta lihyaini, kata Profesor Dr. Muhammad Yunus. Itu Nabi kalau berwudu mulai daripada ya ditumbuhi rambut-rambut halus sampai di bawah 2 rahan, tahta lihyaini, rahan atas dan rahan bawah sampai sini. Minal udhunil yumna ilal udhunil yusra, mulai dari telinga kanan sampai telinga kiri. Itu harus basah semua. Tidak sah wudunya kalau tidak basah semua. Harus basah semua. Banyak kulihat, karena saya pernah mengadakan ya, penelitian 10 masjid besar di Makassar, Maros dan Goa. Banyak sekali orang tidak bagus cara wudunya. Sudah tua, dia pandai semak jin dikasih. Persis anak-anak. Mungkin ingat, diajar SD dulu berwudu. Tidak bagus cara wudunya. Ini kita harus memperbarui itu. Ya, makanya kita bagus kalau selalu mengikuti pengajian supaya diperbaharui, tertambah ilmu terus. Misalnya nanti pada pengajian berikut kita akan lanjut. Mulai niat itu seperti apa? Ya, berdasarkan hadis Nabi, innamal amalu binniyati. Sesungguhnya amal itu harus beserta niat. Ai innama siyatul amali binniyat. Artinya yang amal itu nanti sah jika disertai dengan niat. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kajian kita pada malam ini menjadi kajian diberkahi Allah. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu kita bisa amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadalladina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin.